Shalom saudara-saudariku, selamat berjumpa kembali melalui channel Insani edisi Kamis 15 April 2021 bersama Pastor Marcel Manggau CICM. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari pecinta Insani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Renungan Insani pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur atas rahmat kebangkitan Putra-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Semoga kiranya kesaksian yang kami berikan senantiasa memuatkan komunitas kami sebagai pengikut Yesus di dalam berbagai aspek kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bahan renungan pada pagi hari ini akan kita ambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai dengan 36. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada. Pada umumnya dalam sebuah persidangan atau pengadilan didatangkan para saksi untuk memberikan kesaksian tentang apa yang telah dibuat oleh seorang tersangka. Dan pada umumnya kesaksian itu mempunyai dua tipe. Tipe yang pertama adalah kesaksian yang diberikan untuk meringankan hukuman tersangka. Kemudian kesaksian tipe kedua adalah kesaksian yang diberikan untuk semakin memberatkan hukuman tersangka. Dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama, kita bisa menggambarkan bahwa Yesus adalah orang yang dianggap tersangka oleh orang-orang Yahudi, bahkan oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Dalam posisi ini, Yohanes Pembaptis digambarkan sebagai orang yang memberikan kesaksian yang meringankan hukuman Yesus. Dia membela Yesus, orang yang dia persiapkan jalannya. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada umumnya guru-guru atau semua orang yang memberikan pengajaran pada zaman itu mempunyai pengikut-pengikut atau murid-murid. Sama seperti Yohanes dalam bacaan Injil hari ini, dia memberikan pengajaran kepada para muridnya. Biasanya guru-guru tidak akan memberikan kesaksian yang total kepada para muridnya, atau bahkan tidak akan memberikan kesaksian atau pengajaran untuk mengikuti guru yang lain. Mereka akan cenderung memberikan pengajaran atau kesaksian sehingga para muridnya tetap mengikuti dia, tetap taat kepada dia, dan tetap mendengarkan dia. Namun berbeda dengan Yohanes Pembaptis, dia memberikan kesaksian yang terus terang, yang tulus, yang benar, dan tanpa tersembunyi tentang Yesus, anak Allah. Disinilah kita bisa memahami bahwa Yohanes betul-betul orang yang sangat setia kepada kehendak Allah, yang sangat setia kepada tugasnya, yaitu mempersiapkan
jalan bagi datangnya Mesias, dan dia sadar betul tentang tugas itu. Maka pengajaran dan kesaksiannya semata-mata dibuat untuk kedatangan Mesias. Kesaksian dan pengajarannya semata-mata dibuat untuk melihat Yesus sebagai terang dan jalan keselamatan. Para murid dan para pendengarnya selalu diarahkan kepada Mesias sejati, yaitu Yesus, dan bukan pada dirinya sendiri atau pada Yohanes Pembaptis. Inilah yang menjadikan Yohanes sebagai orang yang khusus atau spesial di mata orang-orang Yahudi saat itu. Padahal orang-orang Yahudi saat itu menganggap dia sebagai nabi yang sudah ditunggu-tunggu atau sebagai Mesias yang ditunggu. Namun dia sendiri terus terang bahwa bukan dialah yang ditunggu-tunggu bangsa Israel. Dia hanya mempersiapkan datangnya Mesias. Sebab ciri khas kesaksiannya adalah kesaksian yang berasal dari Allah. Dari kata-katanya kita bisa memahami bahwa memang betul dia itu memberikan kesaksian yang benar tentang Mesias. Dia mengatakan, siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata berdasarkan bahasa bumi. Kata-kata Yohanes Pembaptis selalu berdasarkan dari atas atau dari surga. Nada-nada suaranya, nada-nada katanya selalu didasarkan pada kebaikan, pada keselamatan, dan terutama pada Sang Juru Selamat itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita lihat bahwa kualitas-kualitas seorang saksi seperti Yohanes Pembaptis tentu saja akan semakin meringankan dan membuat para hakim percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Namun kadang-kala dalam kehidupan kita setiap hari kita berbanding terbalik dengan Yohanes Pembaptis. Kita kadang-kala memberikan kesaksian yang palsu tentang orang lain. Bahkan kita semakin menuduh orang itu sebagai orang yang jahat. Kita lupa bahwa kita ini adalah saksi yang belum tentu benar, yang kadang-kala keliru, yang tidak melihat peristiwa secara langsung dan tidak memahami kejadian yang terjadi. Lalu kita memberikan kesaksian yang palsu. Saudara-saudari, Bapak Ibu pencinta insani dimanapun Anda berada. Lalu pertanyaannya, kenapa Yohanes memberikan kesaksian yang semakin meringankan hukuman tersangka, dalam tanda petik hukuman Yesus? Karena dia percaya juga bahwa dia adalah orang yang akan diselamatkan oleh Yesus. Inilah kualitas yang tidak dimiliki oleh saksi yang lain yang selalu memberatkan tersangka, dalam tanda petik Yesus, memberikan kesaksian yang palsu, terutama para pemuka agama, karena para pemuka agama ingin agar hidup mereka, agar kuasa mereka, agar posisi mereka, agar jabatan mereka tetap lengket dalam diri mereka, sehingga orang-orang tidak meninggalkan mereka. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis, dia rela kehilangan posisinya, bahkan dia rela kehilangan kepalanya demi untuk memberikan kesaksian yang benar tentang Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dia rela mengorbankan dirinya karena dia tahu bahwa dia akan diselamatkan oleh Sang Mesias dan bukan dia sendiri yang akan menyelamatkan dirinya. Yohanes Pembaptis menjadi gambaran kehidupan kita yang seringkali tidak kita lakukan. Yohanes berani membesarkan nama orang lain. Ia memberikan kesaksian yang baik tentang orang lain. Ia dalam tanda petik memasarkan orang lain supaya mempunyai daya jual yang lebih tinggi, yaitu Yesus sendiri. Apa yang sering kita lakukan sepertinya justru terbalik atau berbanding terbalik dengan apa yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis tentang kesaksian yang dibuatnya.
Jika ada orang yang kita anggap sebagai saingan, justru yang paling sering kita lakukan adalah berusaha untuk dalam tanda petik membunuhnya dengan cerita-cerita atau kesaksian-kesaksian kita yang tidak benar, supaya orang itu tidak menjadi tenar dan kitalah yang tenar, atau supaya orang itu tidak digubris orang lain, tidak pernah dengarkan orang lain, dan kitalah yang didengarkan oleh orang lain. Ini adalah lambang atau tanda bahwa kita mengalami iri hati, dan keiri hatian kita itu kita gunakan lewat kesaksian yang palsu untuk menggulingkan, menjatuhkan orang lain yang melakukan kebenaran. Dalam percakapan kita setiap hari misalnya, tidak jarang orang justru memberi kesaksian yang mematikan tentang orang itu. Dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana Yohanes memberikan ciri khas yang khusus tentang yang datang dari surga, yaitu Yesus sendiri. Kata-katanya berasal dari surga, berbeda dengan kata-kata dan perilaku dari orang-orang yang datang dari bumi. Kita bisa bertanya dalam diri kita, bagaimana dengan kata-kata dan perilaku hidup saya? Apakah berasal dari atas atau berasal dari bumi semata? Saudara-saudari, Bapak Ibu pencinta insani dimanapun Anda berada, marilah kita memberikan kesaksian tentang Yesus dalam kehidupan kita dengan kata-kata dan perilaku yang berdasarkan bahasa dari atas atau dari surga. Jangan kita memberikan kesaksian yang palsu, terutama berkaitan antara kata dan tindakan kita. Korelasi dan kesinambungan antara kata dan perbuatan kita tentang kesaksian akan Yesus Kristus akan memberikan dampak yang positif bagi kita umat beriman. Marilah kita memberikan kesaksian yang menghidupkan tentang Yesus yang senantiasa kita imani sebagai juru selamat. Dalam hidup kita setiap hari juga kita memberikan kesaksian yang hidup tentang orang lain dan bukan mencemarkan nama baik orang lain. Kita bertindak dan berkata yang benar tentang orang lain sehingga hidup kita menjadi sarana keselamatan, kebenaran, dan juga kekuatan iman bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesaksian Yohanes Pembaptis di hadapan para muridnya atau di hadapan para murid-muridnya membuat kita semakin dikuatkan bahwa ternyata untuk menjadi saksi butuh pengorbanan. Pengorbanan mau dikucilkan orang lain, pengorbanan untuk mau disingkirkan orang lain, bahkan dimusuhi orang lain, bahkan peristiwa yang menimpa Yohanes dibunuh oleh Herodes. Ini adalah sebuah kesaksian penuh pengorbanan. Kadangkala dalam kehidupan kita berusaha menghindar, tidak mau mengatakan yang benar, karena kita takut kehilangan relasi dengan orang-orang, karena kita takut kehilangan pangkat, karena kita takut kehilangan jabatan, karena kita takut untuk ditinggalkan orang lain. Untuk menjadi saksi yang benar, yang berani, kita butuh relasi yang intim dengan Yesus. Dan keintiman dengan Yesus itu hanya bisa kita peroleh melalui doa dan juga kepercayaan kita kepada Yesus. Saudara-saudari, Bapak Ibu pencinta insani dimanapun Anda berada, sikap percaya kepada Yesus menjadi kata kunci kita sebagai orang beriman. Dan ciri khas kita sebagai orang beriman ada dalam ketaatan dan kesetiaan kita pada ajaran tentang karya keselamatan Yesus. Kita bisa memberikan diri kita sepenuhnya pada pemberitaan yang benar jika kita taat dan setia kepada Yesus. Itulah yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, karena taat dan setia pada tugas yang sudah diberikan oleh Tuhan, mempersiapkan kedatangan Mesias dan bukan mengumandangkan dirinya sebagai Mesias.
Kepercayaan dan iman pada Yesus ini bukan berarti bahwa akan meluputkan kita dari penderitaan di bumi ini. Tetapi kita percaya bahwa berkat sabda dan hidupnya, kita akan mampu menerima penderitaan dengan tabah dan kuat. Kekuatan kita terhadap derita itu akan menyatukan kita dalam derita dengan Yesus Kristus. Saudara-saudari, Bapak Ibu pencinta insani dimanapun Anda berada, semoga kiranya teladan Yohanes Pembaptis dalam memberikan kesaksian yang benar, yang tulus, terbuka tentang Yesus, menguatkan kita juga untuk memberikan kesaksian yang benar terhadap sesama dalam kehidupan kita. Terutama semoga kita menjadi saluran yang menyelamatkan orang, yang memberikan kebenaran, dan yang membuat kita semakin bersatu dengan Yesus. Semoga Tuhan membantu kita untuk sampai ke sana. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari pencinta insani dimanapun Anda berada, sebelum kita mohon berkat Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami berterima kasih atas teladan Yohanes Pembaptis yang menguatkan kami untuk memberikan kesaksian yang benar, yang tulus dan terbuka tentang Yesus dalam kehidupan nyata hidup kami melalui kata-kata dan perbuatan kami. Kuatkanlah kami, semoga kami menjadi saksi-saksi yang rela berkorban karena percaya kepada keselamatan dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, seluruh peristiwa baik hidup kita senantiasa dilindungi oleh berkat Allah Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Marcel Manggau. Semoga Pastor selalu diberkati Tuhan. Amin.